Manuver-manuver politik yang entah ya. asmara subuh, serangan subuh ini. Serangan duha. Serangan duha itu gimana? Serangan zuhur ya. Dengan kondisi yang kayak gini. Serangan isya. Ada juga serangan isya juga. Serangan isya ada juga. Kemarin sempat rame kemungkinan ada petahana maju atau ini. Iya. Ngirim bantuan. Lagi musibah nih. Banyak yang ngasih bantuan apa deh ini. Kan kesannya wah ini apa karena mau 2020 atau ini. Nah, Bawaslu udah apa? Itu apa tindakan nanti ketika mereka mencalonkan, apa tidak diterima pencalonannya atau gimana, Pak? Ini kan kita bicara hukum ya. Itu dampak yang paling ekstrim adalah pasangan calon bisa samar-samar. Ini kan kayak di media sosial. Ada beberapa ASN lah yang mulai walaupun dia tidak menyinggung oh ini calon nanti apa ini. Bahkan ada yang selentingan keceplosan. Ada bahasanya apalah, wah untuk 2020 apa ini sebagainya. Nah, itu apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Jadi begini. Apa kendala yang benar-benar Bawaslu hadapi sekarang untuk di Bengkulu? 9 Desember 2020 Cacam ya. Kita ngobrol soal 9 Desember 2020. Insya Allah 9 Desember 2020. 2020 ya. Aku opening dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Udah siap new normal? Ya kita apapun programnya harus siap. Harus siap. Nah, ini kita bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bang Parsadaan. Harahap. Nah, izin nih Bang. Kita udah tahu 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Pilkada serentak. Tapi kalau saya bilangnya pilkada astronot. Karena memakai baju astronot. APD semua. Iya. Ini Kando ini kakak kalau bahasa umumnya ya. Persiapannya emang siap. Untuk kita menyelenggarakan itu. Jadi kan begini, sebagai penyelenggara, kita kan memang sudah harus memahami ya resiko dan komitmen ya, bahwa apapun keputusan pembuat undang-undang, kita memang harus menjalankan. Karena Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada adalah pelaksana undang-undang. Nah, kita mengetahui bahwa munculnya tanggal 9 Desember 2020 itu adalah hasil keputusan politik ya, pembuat undang-undang. Karena ada penundaan. Harusnya kapan? Seharusnya kan sesuai dengan Undang-Undang 10 dan tahapan yang sudah dibuat oleh KPU kan KPU nih. Itu sebenarnya kan di tanggal 23 September. Harusnya. Namun kemudian karena ada bahaya pandemi Covid, maka dibuat 3 opsi oleh KPU. Ada penundaan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, Komisi 2 beserta Kemendagri sebagai pembuat undang-undang bersama KPU juga dihadiri Bawaslu dan DKPP sudah memutuskan hajatan ini dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Artinya yang diambil adalah opsi yang pertama. Penundaan selama 3 bulan. Nah, karena itu sudah diputuskan sebagai pelaksana undang-undang, ya kita harus melaksanakan. Jadi siap gak siap ya harus siap dan kita laksanakan. Gitu. Nah, khusus untuk Bengkulu sendiri, dari Abang bertanggung jawab di Bawaslu. Untuk Bengkulu sendiri apa siap? Jadi kan begini, sesuai dengan tupoksi kita kan di ranah pengawasan. Artinya memastikan bahwa proses pilkada serentak ini berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Baik itu melalui Undang-Undang 10, Perpu 2 yang baru diputuskan,
kemudian PKPU, dan tentunya Perbawaslu. Nah, berdasarkan itu, ya kita mempersiapkan diri. Yang pertama yang kita lakukan sekarang setelah Perpu ini, menyiapkan jajaran kita. Dari Bawaslu Kabupaten Kota sampai kecamatan dan tingkat desa kelurahan. Pengawas pemilunya, pengawas pilkadanya, itu kita siapkan. Kita membentuk Panwascam, membentuk pengawas desa kelurahan. Itu di 10 kabupaten kota. Berapa total seluruhnya? Totalnya hampir 10 ribuan itu kalau nanti dengan pengawas TPS. 10 ribuan? Ya, dengan pengawas TPS. Dengan kondisi yang kayak gini apa mereka ini? Ya, jadi begini, itu 10 ribuan itu nanti hitungannya begini. Semua jajaran kita, baik itu yang komisioner maupun sekretariat, itu kita libatkan semua. Dilibatkan semua. Karena di ranah pengawasan ini memang SDM kita terbatas. Beda dengan KPU. Kalau KPU kan memang lebih banyak lagi mereka. Lebih banyak lagi, betul. Nah, salah satu juga yang kita siapkan sekarang adalah merekrut pengawas partisipatif. Partisipatif, apa itu, Bang? Jadi pengawas partisipatif ini adalah pengawas dari unsur masyarakat yang kita utamakan dari kalangan milenial. Kalangan milenial. Jadi kira-kira di level SMA sampai ke kuliah. Ya, mahasiswa. Ya. Jadi umurnya itu di bawah 30-an lah kira-kira. 30-an. Nah, banyak yang sekarang ikut proses, ini lagi proses nih. Oh, sudah proses? Udah, kalau dulu prosesnya kan kita tatap muka. Betul. Namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Untuk pilkada tapi kan. Betul. Itu kita rekrut, kemudian kita latih selama 14 hari. Nah, karena ini kondisi pandemik, ya, semua pelatihan itu melalui daring. Daring. Jadi melalui tutorial, melalui materi daring. Nah, tadi saya baru juga itu. Tadi sekitar jam 10 sampai jam 1 itu memberikan materi kepada kurang lebih 180 orang. 180 orang? Seprovinsi Bengkulu. Sebenarnya diseleksi, tadinya 227, kemudian diseleksi jadi 202. Sekarang setelah kita lakukan lagi seleksi, tinggal 175-180. Nah, ini nanti yang kita harapkan akan diproses lagi, sampai akhirnya nanti berapa yang dapat lah. Ada beberapa sesi lagi pendidikan mereka. Dan ini melalui daring semua. Daring semua. Nah, jadi itu salah satu indikator, menyiapkan jajaran. Kemudian menyiapkan anggaran. Nah, anggaran, betul. Saya mau nanya itu. Anggaran ini kan sebenarnya sudah ada, sudah ditandatangani melalui NPHD dengan pemerintah daerah. Tapi kan itu sebelum pandemi. Ya, jadi sebelum pandemik, karena kita kan bukan hanya gubernur ya, kita ada bupati juga di 8 kabupaten. Itu semua sudah menandatangani NPHD antara ketua Bawaslu dengan kepala daerah. Nah, pada saat pandemik, ketika sudah dicairkan sesuai dengan Permendagri 54, itu memang ada perintah karena ada program percepatan penanganan COVID-19, maka anggaran ditarik. Nah, jadi sisa yang belum kita serap itu sudah kita kembalikan. Nah, hari ini setelah Perpu, kita berkoordinasi lagi dengan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah tidak ada masalah di pemerintah daerah. Tidak ada masalah. Anggaran itu masih disiapkan oleh Pemda, kira-kira begitu. Apa siap? Kan udah dipotong semua, Bang. Ya, itu kan sebenarnya teknis di tim anggaran pemerintah ya. Ada imbauan apa, Bang? Di anggaran atau DPR? Gimana? DPRD? Untuk anggaran ini? Sebenarnya kalau dari sisi koordinasi kita hanya ke pemerintah daerah. Karena itu memang sudah kita bahas jauh-jauh hari kan. Iya. Nah, misalkan kemarin perintah Permendagri 54 itu pencairan tahap pertama itu 40%. Berarti karena anggaran kita 50 miliaran, maka kemarin sudah disiapkan 20 miliar. 40% kan? Nah, pada saat proses sudah berjalan, ternyata ada yang arahan supaya anggaran di standby-kan untuk kepentingan lain. Nah, kita kemarin baru terserap sekitar 5 miliar. 5 miliar. Nah, terus kan nanti personil-personil yang di lapangan itu apa pakai APD itu benar? Ya, sebenarnya kan begini. Jadi dasar lahirnya Perpu itu kan juga mempertimbangkan beberapa pendapat dari lembaga lain. Nah, termasuk Komisi 2, Depdagri dan KPU itu kan juga mempertimbangkan surat dari gugus tugas nasional. Nah, di sana intinya bahwa bisa dilaksanakan pilkada dengan catatan menerapkan secara ketat protokol COVID-19.
Dan tentunya kalau kita mau menuju ke sana, artinya kita tetap bersepakat di 9 Desember, maka kemudian protokol COVID-nya harus ditaati. Nah, konsekuensinya anggaran kan. Nah, terpikirkan nggak Bang? Ini kan ya kita bukan berandai-andai ya. Jaga-jaga nih. Nanti kalau personil misalnya, ya karena pemilihan itu kan rame orangnya. Kita nggak tahu siapa yang istilahnya pasien datang apa ini nyoblos seperti ini, itu antisipasinya apa anggota kita gimana? Jadi sebenarnya itu lebih teknis sebenarnya KPU ya. KPU. Karena itu kan pengaturan ketika tadi bicara hari H, pengaturannya kan di KPU soal TPS, standar di TPS bagaimana, mekanisme seperti apa. Nah, saya kira teman-teman KPU dan yang kita pantau sudah melakukan perancangan terhadap itu. Ya, artinya nanti pada saat di TPS atau pada saat melakukan tahapan-tahapan yang lain kan ada yang tahapan-tahapan yang akan bersentuhan langsung dengan pemilih, dengan masyarakat. Itu tetap harus memperhatikan protokol COVID-19. Contoh misalkan yang kita koordinasi dengan KPU ya, bahwa di TPS nanti misalkan disiapkan masker, bagian tidak bawa masker, disiapkan hand sanitizer, disiapkan untuk cuci tangan dengan sabun. Terus jarak ketika akan menggunakan hak pilih itu mungkin berbeda dengan ketika pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Mungkin diatur jamnya. Mungkin KPU juga sudah menjelaskan kan, bahwa dalam satu TPS kalau tadinya 800 sekarang menjadi maksimal 500 pemilih. 500 pemilih. Nah, 500 pemilih ini untuk menghindari agar tidak terjadi kerumunan. Nah, di 500 ini juga akan diatur. Misalkan jam pencoblosannya itu diatur tidak serentak. Mungkin pemilih nomor 1 kalau dari 500 ya, dalam satu TPS pemilih nomor 1 sampai nomor 100 misalkan ketika TPS dibuka jam 7 mungkin sampai jam 8. 101 sampai 200 jam 9. Nah, kira-kira nanti ada pengaturan. Nah, tetap itu harus dalam kontrol, dalam pengaturan dan tentunya memenuhi standar protokol COVID-19. Nah, ini terkait pengawasan, Pak. Bawaslu pengawasan. Nah, ini kan rawan nih, Bang. Semenjak COVID ini kan orang ya apa di rumah apa manuver-manuver politik yang entah apa asmara subuh, serangan subuh ini. Serangan duha. Serangan duha. Itu gimana? Serangan zuhur ya. Dengan kondisi yang kayak gini. Serangan isya. Ada juga serangan isya juga. Serangan isya ada juga. Ya itu banyak istilah-istilah lah. Istilah-istilah di lapangan ya. Mengatasinya gimana, Pak? Jadi sebenarnya begini. Itu sebenarnya kan ada nggak ada COVID, itu tetap menjadi fokus pengawasan. Karena dari sisi pengawasan itu menjadi bagian yang akan kita lakukan pemetaan potensi-potensi kerawanan. Nah, salah satu potensi kerawanannya adalah soal politik uang. Nah, kita sebenarnya di Bengkulu itu sudah mengeluarkan indeks kerawanan pilkada. Udah di-launching. Dan itu secara nasional. Nah, Bengkulu itu berada pada grade menengah. Grade sedang. Jadi dia tidak rawan tinggi, tapi juga tidak bisa dikatakan tidak rawan. Dia posisi di tengah. Nah, salah satu indikatornya soal money politik. Dan ada indikator lain. Keterlibatan ASN misalnya. Kemudian karena kita ini kan faktanya ya, kita ini kan 8 pemilihan bupati, 1 pemilihan gubernur. Ini kan dari 8 pemilihan bupati itu 6 incumbent atau petahana itu akan maju lagi. Kemudian pemilihan gubernur sudah semua masyarakat sudah tahu bahwa gubernur baru 1 periode. Berarti kan peluang dia untuk maju masih ada. Periode kedua ada. Ini sudah kita lakukan proses pencegahan dan proses pemetaan. Nah, ini yang mau saya tanyakan tuh. Nah, jadi terkait dengan itu, tentunya ini sudah menjadi bagian dari radar kita di sisi pengawasan. Sudah menjadi pemantauan. Nah, memang mungkin ada tantangan yang berbeda. Karena kalau kemarin tidak ada pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita mengalami itu. Dan kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini juga memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Di samping sendi-sendi kesehatan, sendi-sendi budaya, juga sendi-sendi perekonomian. Harus kita pahami ada dampak itu. Nah, tentunya orang mengkaji, pasti ini ada pengaruh ke soal-soal yang tadi dikatakan begitu. Nah, ini tetap menjadi fokus pengawasan kita. Nah, ini kan kemarin rame-rame nih, Bang. Sepertinya entah saya nggak mantau atau yang Bawaslu-nya belum ada pergerakan. Kemarin sempat rame
wah nih lagi situasi COVID ini seperti abang bilang tadi, entah itu kemungkinan ada petahana maju atau ini. Ngirim bantuan. Lagi musibah nih. Banyak yang ngasih bantuan apa deh ini. Kan kesannya, wah ini apa karena mau 2020 atau ini. Nah, Bawaslu udah apa? Ya, kenapa? Ya, itu banyak spekulasi. Orang memahami itu ya. Cuman yang jelas, memang diregulasi. Di Undang-Undang 10 itu memang ada norma. Tidak boleh mempolitisasi. Tidak boleh mempolitisasi. Ya. Calon atau pasangan calon tidak boleh mempolitisasi bansos, mempolitisasi ASN, mempolitisasi fasilitas pemerintahan. Itu memang ada normanya. Nah, namun memang faktanya yang kejadian kemarin itu memang bukan pasangan calon, karena kan calon belum ada. Tahapan belum dijalankan. Karena waktu itu kan masih dalam kondisi pengunduran tadi kan. Nah, namun sebagai bagian dari lembaga pengawasan, penyelenggara yang bergerak di bidang pengawasan, kita sudah melakukan pencegahan. Itu sudah kita surati semua. Oh, sudah disurati? Sudah kita surati. Sudah diingatkan? Sudah diingatkan. Dan itu berpotensi jika tetap melakukan, ketika nanti dia menjadi calon, akan kita proses. Oh, bisa diproses? Bisa diproses. Jadi jangan mereka mengatakan, sekarang kan belum ada pencalonan nih. Terus dia mengatakan misalkan, wah ini nggak ada norma, segala macam. Mungkin iya, bisa jadi. Tapi ketika nanti dia calon dan masuk kategori petahana, ini bisa kita lakukan klarifikasi dan mempertanyakan kembali apa yang sudah dilakukan. Yang sebelumnya. Ya, jadi jangan dianggap bahwa ini ruangan hampa udara ya. Iya. Hampa aturan begitu hampa ya. Aturan. Tidak seperti itu. Karena apa? Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama. Dalam proses pilkada ini harus fair play. Ya. Harus mematuhi norma-norma dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Kemungkinan paling tegas ketika itu tetap dilakukan, apa tindakan nanti ketika mereka mencalonkan, apa tidak diterima pencalonannya atau gimana Pak? Jika nanti secara formil dan material itu bisa diproses, ini kan kita bicara hukum ya. Itu dampak yang paling ekstrim adalah pasangan calon bisa dicoret. Mungkin kalau dia cuma sebatas sanksi ya, mungkin sebagian masih menganggap kalau cuma pidana atau sanksi denda, itu yang paling terberat adalah bisa dicoret. Jika nanti memang terbukti terstruktur, sistematis dan masif, seperti itu. Jadi ini warning ya, mumpung pada kesempatan ini, mari kita memperbaiki kualitas pemilu ini. Artinya kalau memang kita ingin bertarung, ya bertarunglah secara fair. Gitu. Jangan kemudian kita menggunakan cara-cara yang itu mungkin sebenarnya sudah cara-cara lama ya. Jangan lagi kita ulang itu. Kita ulang dan kita tunjukkan sebagai calon pemimpin, sebagai tokoh, untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat juga, agar kemudian kita memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara yang itu tidak mencederai demokrasi atau melanggar aturan-aturan yang ada. Sepakat Abang kalau soal tidak boleh memanfaatkan pandemi untuk kepentingan? Sepakat. Karena kan itu program pemerintah, bukan program calon. Iya. Itu kan anggaran pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat. Nah, ada yang penting, ada yang Abang singgung tadi soal ASN yang terlibat. Ya. Walaupun terlibatnya samar-samar. Ini kan kayak di media sosial. Ya. Ada beberapa ASN lah yang mulai, walaupun dia tidak menyinggung oh ini calon nanti apa ini, bahkan ada yang keceplosan. Ada bahasanya wah untuk 2020 apa ini sebagainya. Nah, itu apa yang sudah dilakukan Bawaslu? Jadi begini, sebenarnya kalau itu bukan konsen Bawaslu saja. Itu sudah jelas dan itu keras ya. Menjadi fokus juga dari Komisi Aparatur Sipil Negara. KSN. Kan sekarang ada tuh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan kita sudah MOU dengan KSN itu. Bawaslu ya secara nasional. Nah, jadi sebenarnya hal-hal seperti ini kan sebenarnya sesuatu yang saya katakan tadi dalam konteks perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Ini praktek-praktek yang mencederai demokrasi. Ya. Karena sudah jelas ASN itu tidak boleh berpolitik. Ya. TNI Polri malah tidak boleh berpolitik dan menggunakan hak suara.
Nah, namun kemudian karena ini adalah merupakan cara berpikir, kadang-kadang ini pasangan calon ini punya cara berpikir begini, lebih bagus menang bermasalah daripada kalah terhormat, atau daripada menang bermartabat. Lebih bagus menang bermasalah daripada kalah terhormat atau menang bermartabat. Artinya ketika dia berpikir seperti itu, maka segala cara akan dia lakukan. Ya. Nah, ini tugas dan tantangan kita sebagai pengawas pemilu. Kita terus melakukan pencegahan. Karena tugas pengawasan ini, dia punya dua strategi. Strategi pencegahan dan strategi penindakan. Yang kita lakukan tahap awal adalah pencegahan. Makanya kita surati, kita berkomunikasi, kita lakukan sosialisasi. Tapi jika kemudian setelah kita lakukan pencegahan dia tetap melakukan, itu masuk ranah penindakan. Nah, jadi kita berharap praktek-praktek yang sebenarnya ini mencederai demokrasi, mari jangan kita lakukan lagi begitu. Karena kasihan pegawai negeri sipil ASN. Ya. Biarlah mereka profesional di birokrasi. Nah, namun kadang-kadang saya juga banyak teman-teman ASN kan. Ya. Kadang-kadang kita diskusi juga sambil kopi-ngopi. Ya logis juga pemikiran mereka itu. Gimana bos? Kadang-kadang kita nih kalau nggak melakukan apa-apa, jika nanti terjadi pergantian kepemimpinan atau selesai proses demokrasi, kita dimutasi. Tapi kalau kita melakukan, mungkin bisa dimutasi, mungkin enggak. Jadi peluangnya masih 50-50 gitu. Jadi makanya banyak sebagian itu yang gambling. Walaupun itu kemudian mempertaruhkan status kepegawaian dia, jabatan dia. Dan sudah banyak yang kena sanksi itu sebenarnya. ASN itu. Sudah banyak sekali. Kita bicara nasional ya. Sudah banyak sekali. Nah, dan di sini kita juga berharap ada masukan dari masyarakat, informasi awal yang bisa kita tindak lanjuti menjadi proses penanganan pelanggaran. Dan salah satu tadi tujuan kita merekrut pengawas partisipatif itu dalam rangka juga untuk dalam rangka untuk perpanjangan tangan dari sisi pengawasan ya, agar mungkin mata dan telinga pengawas itu lebih banyak dan lebih menyebar ke semua lini, ke semua level. Seperti itu. Nah, terakhir Bang, pertanyaan terakhir. Apa kendala yang benar-benar Bawaslu hadapi sekarang untuk di Bengkulu? Kalau kita melihat begini ya, dan ini saya kira bukan hanya di Bengkulu. Sekarang ini kan salah satu problem kita dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, itu kan lemahnya budaya hukum di masyarakat. Lemahnya budaya hukum? Iya. Sementara pemilu ini adalah selain peristiwa politik, ada peristiwa hukum kan. Betul. Ada penegakan hukum, ada aturan-aturan yang harus kita jalani dan kita taati. Baik sebagai penyelenggara, peserta, calon, tim sukses, relawan, maupun pemilih dan masyarakat. Nah, lemahnya budaya hukum ini kemudian mempengaruhi perilaku atau sikap stakeholder yang terlibat dalam proses pilkada ini misalkan. Nah, makanya saya katakan tadi, misalkan kerangka berpikir tadi, mendingan ya menang bermasalah daripada kalah terhormat atau menang bermartabat. Nah, kita melihat aja sederhana, praktek sehari-hari di lampu merah. Ya, orang kalau berkendara, ya, kalau dilihat sepi dan lampunya merah nih, sepi, tidak ada perekaman, apalagi jam-jam tertentu, dia pasti terabas. Padahal kalau budaya hukumnya bagus, mau ada orang, mau nggak ada orang, mau ada aparat keamanan, mau tidak ada, ya kalau memang merah ya berhenti. Hijau jalan, kuning siap-siap kan gitu. Nah, itu juga kemudian berimplikasi terhadap proses demokrasi ini. Kita menyadari masih lemahnya budaya hukum itu, sehingga kadang-kadang potensi-potensi pelanggaran itu masih tetap terjadi. Apalagi kadang-kadang ini ada yang berpikir secara ada gium politik, ya kan, mencapai tujuan dengan menggunakan segala cara. Nah, ini memang tantangan kita. Makanya kita lakukan terus sosialisasi, lakukan komunikasi, kita lakukan interaksi dalam rangka untuk mencegah agar hal-hal itu tidak terjadi. Setidaknya kalau nol nian mungkin tidak. Kalau zero nian itu mungkin susah kalau tidak ada pelanggaran. Tapi setidaknya semakin hari semakin mengurangi, sehingga kualitas demokrasi, kualitas pemilu, kualitas pilkada ini bisa naik kelas. Yakin Bawaslu Provinsi Bengkulu nggak jadi macan ompong? Harus yakin, karena kita sudah dibekali dengan regulasi dan tentunya
teman-teman yang sekarang jadi pengawas pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan nanti akan kita rekrut pengawas di tingkat TPS. Itu adalah person-person yang kita petakan ya, sudah kita kaji, sudah kita lihat ini adalah orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, sudah punya keterampilan, dan tentunya orang-orang yang punya komitmen untuk membangun demokrasi melalui pengawasan pilkada atau pemilu dengan baik. Pesan Abang untuk masyarakat Bengkulu? Ya, saya kira prinsipnya begini. Ini kan pesta demokrasi ya. Nah, kita menyadari sekarang dalam kondisi pandemik. Nah, maka kemudian karena ini pesta, mari kita hadapi ini dengan situasi yang justru tidak tegang. Kita menjaga kondusivitas. Nah, masyarakat juga diharapkan bisa lebih aktif untuk menggunakan hak pilih. Ya. Jadi jangan sampai hak pilih yang kita miliki ini tidak kita gunakan. Karena kita merasa bahwa hak pilih ini bukan sesuatu yang penting atau berharga. Padahal ini sangat berharga. Hak pilih ini sangat berharga. Jadi pada proses nanti pemutakhiran data pemilih, mari kita aktif. Jadi jangan pasif. Nah, kemudian selanjutnya kami berharap tolong dukung kami sebagai penyelenggara, khususnya pengawas pemilu, jika memang yang kami lakukan sesuai dengan aturan dan memang sudah on the track. Tapi kalau tidak ada potensi, segera ingatkan. Sampaikan. Kalau dia di tingkat kecamatan, sampaikan ke kabupaten. Kalau kabupaten, sampaikan ke provinsi, dan seterusnya. Sehingga kemudian kami berharap, kami juga akan tetap didukung oleh masyarakat, terutama dari sisi pengawasan partisipatif. Dan tentunya harapan kami, kalau semua terlibat, ya, karena ini kan ada 3 faktor yang harus terlibat ini. Di samping aktor politiknya, penyelenggara, dan partisipasi masyarakat. Nah, kalau ini semua aktif, insya Allah proses pilkada ini akan berkualitas dan hasilnya juga akan berkualitas. Iya. Terima kasih, Bang. Oke. Semoga sukses. Siap. Ingat, 9 Desember 2020. 9 Desember 2020. Kita milih lagi. Iya. Oke. Cacamnya.